Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan pagi ini kita akan berdiskusi tentang mata kuliah biokimia pertanian dengan topik katabolisme karbohidrat. Jadi mata kuliah ini ingin menjelaskan terkait dengan bagaimana biomolekul karbohidrat kemudian dipecah melalui proses namanya katabolisme, sehingga nanti dari katabolisme karbohidrat tersebut bisa dihasilkan energi untuk aktivitas makhluk hidup, baik itu tanaman ataupun hewan dan manusia. Jadi harapannya nanti mahasiswa yang mempelajari topik ini dapat menjelaskan terkait dengan bagaimana tahapan dari katabolisme karbohidrat. Baik, kita awali dari siklus energi. Seperti yang kita sudah pahami sebelumnya bahwa ketika kita berbicara terkait dengan siklus energi pada tanaman khususnya, maka di dalam tanaman ada tahapan yang disebut dengan fotosintesis. Jadi bagaimana kemudian CO2 ya ditambahkan dengan air, kemudian diproses secara enzimatik, jadi melibatkan bantuan enzim ya di organel yang disebut dengan kloroplas dengan bantuan sinar matahari, kemudian akan diubah CO2 dan air menjadi glukosa atau karbohidrat sederhana yaitu C6H12O6 dan oksigen yang sebagian akan dilepaskan melalui stomata oleh tanaman dan sebagian dipakai lagi untuk proses respirasi. Nah, di dalam siklus energi ini, glukosa sebagai hasil dari fotosintesis atau kita kenal dengan fotosintat, lalu kemudian akan diubah, ya, akan dipecah melalui proses katabolisme menghasilkan ATP atau senyawa berenergi tinggi dan sekaligus juga menghasilkan CO2 dan air. Nah, pada hewan dan manusia, glukosa diperoleh dari pemecahan polimer karbohidrat yang berasal dari makanan atau dari simpanan dalam tubuh. Jadi ini ada sedikit perbedaan ya. Kalau pada tanaman, glukosanya itu didapatkan dari hasil fotosintesis. Sementara pada hewan dan manusia, glukosa untuk proses respirasi atau katabolisme karbohidrat itu didapatkan dari makanan yang dikonsumsi, ya, atau dari simpanan dalam tubuh. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang dihasilkan nanti adalah molekul ATP, ya, kemudian dia akan bisa digunakan sebagai sumber energi untuk proses biokimia yang ada di dalam tubuh. Nah, yang kita kenal kemudian ketika prosesnya bagaimana kemudian energi dalam makanan ya disimpan dalam makanan ya tadi dicontohkan misalkan ada glukosa, ada glikogen kalau pada manusia, kalau pada tumbuhan bisa glukosa atau bentuk lebih kompleksnya adalah sukrosa, lalu ada pati sebagai simpanan dari tumbuhan ya karbohidrat simpanan di tumbuhan, maka akan dipindahkan ke dalam bentuk ATP yang prosesnya kita kenal dengan respirasi. Jadi respirasi itu sebenarnya kebalikan dari proses fotosintesis ya pada tanaman ya. Nah, proses respirasi dianggap bermulai dari glukosa. Jadi glukosa tadi sudah disebutkan sebagai hasil dari fotosintesis kemudian akan dipecah secara bertahap melalui tahapan yang berbeda seperti glikolisis, siklus Krebs ataupun rantai transport elektron. Nah, kemudian dihasilkan apa? CO2 dan H2O serta senyawa berenergi tinggi yang disebut dengan adenosin trifosfat. Nah, rangkaian proses ini disebut dengan katabolisme karbohidrat. Jadi yang akan kita pelajari sebenarnya ini, bagaimana kemudian glukosa
pada tanaman itu ya, hasil fotosintesis, kemudian dirombak menjadi CO2 dan H2O, lalu kemudian dia akan menghasilkan senyawa berenergi tinggi, yaitu adenosin trifosfat. Nah, tahapannya ada cukup banyak ya. Secara umum tahapan besarnya adalah glikolisis, kemudian siklus Krebs atau siklus asam sitrat, kemudian adalah transfer elektron. Nanti kita detailkan lebih lanjut. Baik, kita masuk ke tahap glikolisis. Ini adalah dua orang penemu yang berjasa mendapatkan proses perombakan glukosa menjadi asam pirufat melalui proses glikolisis, yaitu Gustav Emden dan Otto Meyerhof. Makanya proses glikolisis sering juga disebut dengan Emden-Meyerhof. Ya, jadi dia proses Emden-Meyerhof. Jadi gabungan dari dua orang penemu. Baik, jadi intinya bahwa glikolisis adalah bagaimana proses penguraian atau proses pemecahan glukosa, satu molekul glukosa menjadi dua molekul asam pirufat. Ya, ini biasanya terjadi di sitosol atau di sitoplasma, matriks sitoplasma. Jadi kalau teman-teman lihat sel ya, di sel itu ada organel-organel ya, kemudian ada di situ ada cairan ya, di organel itu ada cairan, itu yang disebut dengan matriks yang dikenal dengan sitosol atau matriks sitoplasma. Nah, proses glikolisis terjadi di situ ya. Ini adalah gambaran bahwa glikolisis pada tanaman terjadi diawali dari perombakan sukrosa. Jadi meskipun hasil fotosintesis adalah glukosa ya, namun yang dikirimkan ke bagian-bagian tumbuhan itu sebenarnya adalah bukan glukosanya, tetapi dalam bentuk sukrosa. Jadi glukosa itu digandeng ya. Jadi sukrosa itu disakarida atau dua molekul karbohidrat sederhana ya, yang di dalamnya ada glukosa. Nah, jadi ketika hasil fotosintesis itu terjadi di daun, maka kemudian dia akan dikirimkan atau ditranslokasi ke bagian tubuh yang membutuhkan. Ditranslokasikannya dalam bentuk apa? Yaitu dalam bentuk sukrosa, ya, melalui jaringan pembuluh yang disebut dengan flum, ya kan. Lalu kemudian sebagian itu disimpan dalam bentuk pati atau starch yang digunakan sebagai cadangan makanan oleh tumbuhan atau tanaman. Nah, kita bicara tentang glikolisis pada tanaman. Jadi diawali dulu dari perombakan sukrosa. Nah, sukrosa kemudian dirombak menjadi glukosa, lalu glukosa di sini kita bisa perhatikan di bagian kiri yang tidak dikotaki. Ya, di sini. Nah, kemudian glukosa menjadi fruktosa, lalu kemudian menjadi masuk gliseraldehyde 3 fosfat, kemudian menjadi pirufat di sini. Nah, ujungnya adalah asam pirufat. Jadi bagaimana meskipun dia sukrosa, tapi karena di sukrosa itu ada glukosa dan fruktosa, maka dirombak tuh. Menjadi sukrosanya dirombak dulu menjadi glukosa dan fruktosa, lalu kemudian glukosa menjadi pirufat, fruktosa pun diubah menjadi pirufat. Lalu kemudian pati. Nah, pada kondisi tertentu, ketika misalkan musim kemarau ya, biasanya musim kemarau, itu kan biasanya tanaman kurang nutrisi kan, sehingga sebagian untuk mengurangi beban kegiatan aktivitasnya, maka sebagian tanaman menggugurkan daunnya ya. Maka proses fotosintesis kan akan berkurang. Nah, bagaimana tanaman bisa menghasilkan energi sementara fotosintesis berkurang? Nah, tanaman menghasilkan energi dari perombakan cadangan makanan, yaitu pati atau starch. Jadi pati nanti akan dipotong-potong, ujungnya adalah tetap menghasilkan glukosa ya. Glukosa lalu kemudian dirombak sama dengan prosesnya tadi, ujungnya adalah bagaimana dihasilkan pirufat ya. Perbedaan antara perombakan sukrosa menjadi pirufat dengan pati menjadi pirufat itu terjadi di lokasinya. Kalau sukrosa terjadi di sitosol, sementara kalau pati itu terjadi di plastin. Ujungnya sama, bagaimana kemudian sukrosa dan pati itu diubah
menjadi asam pirufat ya. Sementara kemudian asam pirufat akan digunakan untuk proses berikutnya, yaitu proses siklus Krebs. Setelah dia akan diubah menjadi asetil CoA terlebih dahulu. Ya, kita lanjut. Ini yang namanya proses respirasi. Bagaimana selain tanaman, Pak? Glikolisis terjadi pada selain tanaman, tentu sumbernya glukosa. Karena kalau hewan atau manusia mengkonsumsi makanan, kan ketika dicerna itu kan akhirnya yang akan masuk ke dalam darah adalah glukosa darah kan. Nah, glukosa darah dengan bantuan hormon insulin kan masuk ke dalam sel. Nah, di dalam sel itulah dia akan bisa dipotong-potong, dipecah-pecah menjadi glukosa 6 fosfat, lalu fruktosa 6 fosfat, kemudian berlanjut sampai ke asam pirufat. Bagaimana kalau kondisi kemudian glukosanya rendah, Pak? Misalkan karena ketika kita sedang puasa, maka yang terjadi adalah adanya perombakan dari cadangan makanan yang ada di dalam tubuh hewan atau manusia, yaitu glikogen. Jadi cadangan makanan tumbuhan atau tanaman kan tadi pati, sementara cadangan makanan hewan dan manusia itu adalah glikogen. Tetap glikogen nanti akan diubah menjadi glukosa, lalu glukosa dirombak melalui proses glikolisis menjadi asam pirufat. Nah, ini adalah tahapan lengkap dari glikolisis, dari mulai glukosa ya. Ya, glukosa di sini. Yes, maaf. Kemudian ini adalah glukosa ya. Lalu kemudian ada beragam enzim yang terlibat seperti heksokinase, fosfoglukosa isomerase dan seterusnya sampai ke sini ya. Akhirnya adalah glikolisis menghasilkan asam pirufat. Jadi satu molekul glukosa menghasilkan 2 molekul asam pirufat. Nah, tahapan detailnya nanti di situ ada dijelaskan di beberapa buku itu 2 tahapan penting dalam glikolisis. Yang pertama adalah tahapan penggunaan energi atau kita kenal dengan investasi. Jadi teman-teman semua bahwa untuk bisa memotong glukosa melalui glikolisis diperlukan ATP. Diperlukan ATP. ATP-nya dari mana, Pak? Ya sebenarnya dihasilkan dari proses katabolisme ya sebelum-sebelumnya. Nah, ATP ini sebagai investasi, ibarat orang menabung ya. Ibaratnya menabung, dia menabung memerlukan dulu 2 ATP ya. Jadi dia seperti memerlukan modal ya, memerlukan modal 2 ATP, lalu ATP digunakan untuk memotong molekul glukosa sampai kemudian disitulah terbentuk asam pirufat, 2 molekul asam pirufat. Nah, ketika asam pirufat dihasilkan, 2 molekul asam pirufat, dia juga dihasilkan ATP, yaitu setiap masing-masing menjadi asam pirufat dihasilkan 2 ATP, jadi dihasilkan 4 ATP. Tetapi karena sebelumnya menggunakan 2 ATP, yang di atas ini menggunakan 2 ATP, maka sebenarnya yang dihasilkan secara total adalah 2 ATP. Jadi kita lihat di sini. Ini 2 ATP ditambah 2 ATP ya, kan menjadi 4 ATP. Tapi sebelumnya kan memerlukan 2 ATP. Jadi secara total 4 ATP dikurangi 2 ATP jadi hanya 2 ATP. Kemudian dihasilkan 2 asam pirufat, kemudian dihasilkan 2 molekul NADH. Nah, setelah itu ada yang disebut dengan tahap produksi energi. Jadi ada tahap di glikolisis adalah tahap investasi menggunakan 2 ATP, lalu dihasilkan ATP 4 molekul ATP. Jadi makanya disebut dengan produksi energi atau produksi senyawa berenergi tinggi. Secara total jadi tetap 2 ATP yang dihasilkan melalui proses glikolisis ini ya. Ini adalah rangkuman dari tahap glikolisis. Ada tahap investasi energi, dia dibutuhkan 2 ATP, kemudian tahap produksi energi dihasilkan 4 ATP, lalu secara total berarti dihasilkan 2 ATP, kemudian 2 molekul asam pirufat, kemudian 2 NADH dan 2 H2O setelah 2H+, ya. Kemudian ada istilah yang disebut dengan respirasi aerob dan expirasi anaerob.
Jadi respirasi anaerob itu maknanya respirasi atau proses pemecahan glukosa itu tanpa menggunakan oksigen. Jadi dia tidak ada oksigennya. Maka yang dihasilkan sebenarnya adalah eh, senyawa lain, ya. Dengan kita akan lihat senyawa lainnya itu bisa berupa asam laktat, ya, bisa juga berupa asam-asam organik. Nah, biasanya sel-sel yang melakukan eh, respirasi anaerob itu seperti sel otot. Kemudian kalau bakteri itu bakteri asam laktat, kemudian ada sel umbi kentang dan lain-lainnya. Kalau teman-teman misalkan ya olahraga yang biasanya tidak olahraga, kemudian olahraga itu ya biasanya itu akan pegel-pegel itu ya di ototnya. Itu karena sebenarnya ketika kita berolahraga oksigen minim ya, oksigen minim sehingga kemudian respirasi yang terjadi di dalam otot itu adalah respirasi anaerob sehingga menghasilkan asam laktat. Asam laktat itu berdampak kepada terjadinya rasa pegal-pegal ya pada otot kita ya ketika kita beraktivitas olahraga misalkan. Karena biasanya kita misalkan tidak pernah olahraga. Baik, ini adalah respirasi anaerob. Jadi bagaimana glukosa dihasilkan menjadi piruvat, lalu piruvatnya itu tidak dihasilkan menjadi apa namanya masuk siklus Krebs, tapi dia akan diubah menjadi asam laktat. Ini contoh ya, contoh dari bakteri asam laktat atau di otot kita misalkan. Nah, di sini dihasilkan piruvat menjadi asam laktat. Atau bisa terjadi seperti ini. Jadi ketika ada organisme seperti ragi ya, yeast atau sel tumbuhan tingkat tinggi di beberapa kondisi dia bisa menghasilkan etanol ya. Jadi etanol atau alkohol ya, CH3CH2 CH2OH ya. Jadi bagaimana glukosa diubah menjadi piruvat, lalu piruvat diubah menjadi asetaldehida, lalu asetaldehida kemudian diubah menjadi etanol. Jadi produk akhirnya adalah eh, dia bukan menghasilkan CO2 dan H2O secara murni dan ATP, tetapi dia menghasilkan suatu senyawa sederhana yang bisa asam laktat, bisa juga etanol, atau juga bisa asam-asam organik lain. Ini yang untuk kasus respirasi anaerob. Ya, respirasi anaerob itu bisa dibagi juga respirasi anaerob yang menghasilkan asam laktat, ada juga respirasi anaerob yang menghasilkan etanol yang kita kenal dengan fermentasi alkohol. Ya, ini adalah fermentasi alkohol. Baik, kita lanjutkan. Kalau kita bicara tentang respirasi yang memerlukan oksigen, yang kita kenal dengan respirasi aerob, maka ketika asam piruvat dihasilkan, maka asam piruvat akan diubah menjadi asetil-CoA. Nah, asetil-CoA yang didapatkan itu akan masuk ke dalam matriks mitokondria untuk menjalani rangkaian yang disebut dengan siklus Krebs. Penemunya adalah Hans Krebs. Ya, Hans Krebs ini menjadi penemu siklus Krebs. Nah, bagaimana prosesnya? Ya, dia terjadi di matriks mitokondria, kemudian asetil-CoA yang diperoleh dari perombakan asam piruvat, kemudian masuk ke siklus Krebs. Ini adalah contoh dari asetil-CoA ya. Jadi asetil-CoA ini sebenarnya adalah gabungan ya antara koenzim A dengan senyawa asetil gitu ya. Maka kita lihat di sini ya. Nah, ini adalah gambarannya ya, Mbak dan Mas ya. Jadi bagaimana kemudian asam piruvat dihasilkan dari glikolisis dirombak menjadi asetil-CoA dulu, baru asetil-CoA masuk ke dalam serangkaian siklus Krebs yang terjadi di matriks mitokondria. Disitulah ada proses bagaimana asetil-CoA itu direaksikan dengan senyawa namanya oksaloasetat, lalu kemudian menjadi sitrat. Sitrat kemudian menjadi isositrat, lalu kemudian dikeluarkan NADH, senyawa berenergi juga ini nanti akan masuk transfer elektron, kemudian menjadi alfa ketobutarat. Kemudian juga dihasilkan NADH, lalu menjadi suksinil CoA. Nah, di sini dihasilkan senyawa berenergi tinggi yaitu ATP.
Kemudian suksinil CoA menjadi suksinat, suksinat menjadi fumarat dihasilkan FADH2. Nah, FADH2 nanti akan masuk ke rantai transfer elektron. Jadi NADH dan FADH2 itu akan masuk ke transfer elektron yang akan diubah menjadi ATP. Kemudian fumarat menjadi malat, malat kembali menjadi oksaloasetat menghasilkan NADH. Jadi kalau kita perhatikan di sini di dalam siklus Krebs itu akan dibutuhkan ya setiap 1 mol asam pirufat akan dihasilkan 3 NADH, 1 FADH2 dan 1 ATP ya. Jadi kalau kemudian kita bicara tentang respirasi 1 molekul glukosa tentunya kan menjadi 2 asam pirufat. Kalau 2 asam pirufat tentunya akan diubah menjadi 2 kali lipatnya kan dari siklus Krebs yang dihasilkan ya senyawa-senyawa yang dihasilkan seperti NADH. Tadinya kan 3, berarti kan dikali 2 karena asam piruvatnya ada 2. Ya, jadi 6 NADH, FADH2-nya juga ada 2, kemudian ATP-nya juga ada 2. Ini adalah struktur NAD plus dan NADH. Ini nanti ya NADH yang dihasilkan ini dia akan membawa elektron lalu kemudian dia akan ditransfer elektronnya ke rantai transfer elektron yang ada di membran bagian dalam mitokondria sehingga disitulah akan terjadi proses pembentukan ATP. Ini contoh adalah struktur FAD dan FADH, FADH2 ya. Ini juga sama, dia akan mengandung elektron, elektronnya nanti akan ditransfer dari sistem enzim yang berada di rantai dalam membran dalam mitokondria ya. Oke, kita masuk ke rantai transfer elektron. Ini ada 2 orang yang berjasa yaitu Lehninger dan Peter Michel ya. Nah, rantai transfer elektron ini terjadi di membran bagian dalam mitokondria. Apa sih sebenarnya yang terjadi di situ? Ya, yang terjadi kita akan langsung saja di sini ya. Ini gambarannya. Jadi kan tadi ada senyawa yang dihasilkan dari proses eh, perubahan proses asam piruvat menjadi asetil CoA itu kan menghasilkan NADH. Kemudian dari siklus Krebs itu kan juga dihasilkan NADH2, NADH dan FADH2. Nah, NADH dan FADH2 itu kemudian itu elektronnya akan ditransfer ke membran bagian dalam mitokondria. Di situ ada enzim-enzim, ada sistem enzim 1, 2, 3, 4 ya. Nah, disitulah kemudian NADH berubah menjadi NAD plus menghasilkan apa? Menghasilkan elektron, elektron yang ditransfer dan menghasilkan H plus. Ya kalau elektron keluar pasti elektron kan pasangannya H plus kan. Jadi dia di elektronnya akan berpindah-pindah dari enzim satu dengan enzim lain ke enzim lain, sementara H plusnya akan berkumpul di dalam matriks mitokondria. Jadi dari NADH yang dihasilkan dari proses siklus Krebs misalkan, itu akan menghasilkan NAD plus ya dan H plus. Lalu ngumpul di sini. Nah, begitu pula FADH2 ya. FADH2 akan diubah menjadi FAD plus, kemudian ada H plus yang dikeluarkan mengumpul di matriks mitokondria. Elektronnya akan bergerak melalui sistem enzim di membran dalam bagian mitokondria. Nah, tentu teman-teman akan melihat nanti di bagian matriks mitokondria ada H plus yang banyak. Ya kan, karena proses pengubahan NADH menjadi NAD plus, kemudian FADH2 menjadi FAD plus kan, ya menjadi banyak kan H plusnya kan. Nah, yang terjadi adalah ketika H plusnya itu banyak, ya maka terjadi ketidakseimbangan, ya muatan H plus ya yang ada di bagian ruang antar membran mitokondria dengan matriks mitokondria. Jadi yang di bagian ini nih, sebentar. Yang di bagian ini nih, ini H plusnya banyak. Sebenarnya yang ini H plusnya sedikit. Maka untuk menyeimbangkan supaya sel itu tidak pecah mitokondrianya, maka H plus akan keluar. H plus keluar. Keluar kemana nih? Dari matriks menuju ruang antar membran. Jadi nanti akan keluar. Nah, ketika H plus keluar, maka
H+ kemudian akan masuk lagi ke sistem enzim yang namanya ATP sintase. Nah, ATP sintase inilah yang kemudian akan memanfaatkan H+ yang masuk melalui dia, yang dari bagian ruang antar membran ke dalam matriks mitokondria itu, nih, sini ya, ini dimanfaatkan nih sama dia nih energinya untuk menghasilkan ATP dari penyusunan ADP dan fosfat anorganik ya, PO4 3 min. Jadi dihasilkan ATP. Nah, maka kemudian kenapa kita bisa mendapatkan ATP dari NADH yang dihasilkan dan FADH yang dihasilkan dari siklus Krebs. Ini prosesnya seperti itu. Kemudian elektron yang tadi bergerak dari sistem enzim di membran bagian dalam mitokondria itu kemudian akan masuk ke dalam matriks mitokondria, lalu elektron akan bergabung dengan H+ yang ada, H+ yang ada yang sudah masuk tadi ya, yang ini nih, yang H+. Nah, maka kemudian dia akan bereaksi dengan oksigen ya, menghasilkan H2O. Nah, kenapa kemudian dihasilkan H2O dalam proses namanya respirasi kan ya? Dan dibutuhkan sekali oksigen. Kenapa? Karena oksigen itu dibutuhkan untuk menangkap elektron. Jadi sebagai akseptor atau senyawa yang atau molekul yang akan menangkap elektron yang ada di matriks mitokondria sebagai hasil dari pelepasan apa namanya ya dari NADH dan FADH2 ya. Oke, ini adalah gambaran dari struktur enzim ATP sintase yang berperan penting untuk menghasilkan ATP ya. Jadi ketika H+ yang ada itu kemudian masuk ke sistem ATP sintase, maka dihasilkannya ATP dari ADP dan fosfat inorganik ya. Jadi secara kesimpulan ketika kita bicara tentang respirasi atau metabolisme bersifat aerob atau membutuhkan oksigen, maka ATP yang dihasilkan berapa? Nah, kita akan jumlahkan. Yang pertama pada tahap glikolisis, ketika satu molekul glukosa dirombak, maka dia dihasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Nah, 2 NADH itu akan bisa dikonversi menjadi 3 ATP masing-masing NADH, sehingga akan menjadi 2 kali 3, sehingga 6 ATP. Kemudian pada proses pengubahan asam pirufat menjadi asetil-CoA itu kan dihasilkan 2 NADH. Itu juga ketika dikonversi menjadi ATP akan menjadi 6 ATP. Kemudian di siklus Krebs akan menghasilkan 2 ATP, kemudian menghasilkan 18 ATP karena dia menghasilkan 6 NADH dan 2 FADH2 menjadi 4 ATP sehingga total adalah 38 ATP ya. Jadi melalui proses satu molekul glukosa di katabolisme secara aerobik, di respirasi aerobik, maka dihasilkan 38 ATP. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa Pak konversinya kalau NADH ya, itu dikali 3, sementara FADH2 itu dikali 2 Pak, untuk menghasilkan ATP. Ini di sini sebenarnya ya, kata kuncinya di sini. Nah, ketika kita bicara NADH, ketika dia melepaskan elektron dan H+, maka dia melewati 3 rangkaian enzim. Yang pertama yang satu ini, jadi menghasilkan H+1. Kemudian ini, ya ibaratnya melewati 3 sistem enzim yang sebagai kanal atau pintu untuk keluarnya H+. Menjadi ada 3 ya. Sementara kalau FADH, dia hanya 2. Jadi hanya satu ini, 2 di sini. Jadi hanya 2. Maka dikali 2 kalau NADH dikali 3 ya ATP-nya. Karena kanal yang dilewati untuk NADH, elektron mengalir dari NADH itu ada 3 kanal. Di situ kan dihasilkan 3 H+ ya. Sementara untuk FADH hanya 2. Ya, itulah menyebabkan dia dikali 2 dan dikali 3 ya. Beda-beda ya. Oke, jadi sementara itu yang bisa dijelaskan untuk
tahap katabolisme glukosa ya melalui tahap respirasi baik itu aerob ataupun anaerob. Nah, di sini ada juga yang disebut dengan jalur alternatif, yang dikenal dengan jalur pentosa fosfat ya. Jalur pentosa fosfat ini biasanya itu jadi di sitoplasma ya, di matriks sitoplasma atau sitosol. Jadi di luar mitokondria. Perannya menghasilkan energi di luar mitokondria. Jadi selain NADH yaitu NADPH ya. Kemudian menghasilkan senyawa yang disebut dengan ribosa 5 fosfat yang akan digunakan untuk biosintesis asam nukleat, kemudian menghasilkan masuk ke metabolisme pentosa ke dalam glipolisis. Nah, proses ini menjaga kesinambungan metabolisme atau metabolisme yang kita kenal dengan fotosintesis. Kenapa? Karena disinilah dihasilkan ribosa 5 fosfat ya. Ribosa 5 fosfat kan bagian dasar ketika proses fotosintesis itu adalah senyawa yang digunakan untuk menggabungkan antara CO2 dengan ribosa bisfosfat ya, itu kan bahan dasarnya ribosa. Baik, ini adalah jalur pentosa fosfor dengan bagaimana glukosa kemudian diubah menjadi ribosa 5 fosfat. Nah, ribosa 5 fosfat itu bisa diubah macam-macam, yaitu menjadi nukleotida, menjadi DNA, menjadi koenzim dan seterusnya. Nah, ini contoh jalur pentosa fosfat ya. Oke, baik. Demikian untuk perkuliahan terkait dengan katabolisme ya, karbohidrat. Jadi sebagai rangkuman ingin saya sampaikan bahwa respirasi itu dibagi menjadi dua. Respirasi itu kan proses perombakannya. Respirasi eh, glukosa itu dibagi menjadi dua. Ada yang menggunakan oksigen yang disebut dengan respirasi aerob. Nanti glukosanya akan diubah melalui rangkaian glikolisis, siklus Krebs, kemudian siklus transfer elektron menghasilkan ATP, menghasilkan CO2 dan menghasilkan 2O ya. Sementara yang satunya lagi respirasi anaerob, dia tidak menggunakan oksigen yang bisa kemudian glikolisisnya itu asam pirufat juga menjadi etanol ataupun menjadi asam laktat atau bisa menjadi asam-asam organik lain. Nah itu semoga bisa bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.